Halo, gua Bro Jacob, selamat datang di channel gua. Kali ini gua akan membahas update event bulanan terbaru dari Enlisted. Lalu ada update terbaru dan juga ada event sampingan yang mungkin akan dirilis ke depannya. Jadi, ayo langsung gua bahas. Oke, gua akan menjelaskan event update bulan ini adalah yang pertama di bawah naungan Full Gaijin setelah diakuisisi dari Darkflow. Ini adalah event yang berbeda dari peraturan terakhir yang telah ditetapkan oleh Darkflow selama ini. Terutama, batas waktu riset yang sekarang diperpendek hanya sehari, tetapi poinnya dikurangi menjadi 12.000 poin yang sebelumnya 20.000 poin. Event ini berdurasi 15 hari dari 22 Juli jam 8 malam waktu Indonesia Barat hingga 6 Agustus jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Jika itu sesuai jadwal dan tidak adanya perpanjangan waktu. Lalu, level event ini ada hingga level 12, di mana Tiger nomor 6 akan menjadi hadiah utama sekaligus terakhir sebagai penutup event ini. Untuk penjelasan histori Tiger nomor 6 ada di video sebelumnya. Tapi, kalau kurang puas dan mau bahas lebih dalam lagi akan berdurasi lebih banyak. Sehingga bisa menjadi video baru. Gimana? Apakah kita perlu bahas lebih dalam lagi? Silahkan komentar ya. Oke, lanjut event tadi. Dari video gua sebelumnya, gua prediksi gua ada yang benar dan ada juga yang salah, yaitu Thompson 20 yang ternyata kembali dimiliki oleh Jepang, bukan oleh Jerman. Sisanya seperti pengendara motor dengan senjata PT F-41 dimiliki oleh Soviet, begitu pula dengan Tiger nomor 6 yang dimiliki Jepang. Event ini adalah event bulanan dari Enlisted dan juga event eksperimen. Kenapa disebut sekaligus event eksperimen? Bahkan oleh pengembang Enlisted itu sendiri. Dikarenakan event ini akan menjadi testing apakah Soviet melawan Jepang akan imbang dari berbagai segi seperti persenjataan, kendaraan, yaitu kendaraan tank dan pesawat, terutama BF tingginya. Jika berhasil dan terlihat berpeluang bahwa Soviet melawan Jepang itu bisa dirilis, akan menjadi match biasa, maka tidak akan menutup kemungkinan bahwa akan ada map baru dan khusus untuk Soviet melawan Jepang. Jika dilihat dari sejarah asli, maka bisa jadi pertempuran insiden Kalingkol atau invasi Manchuria, bahkan bisa lebih baik lagi, kedua pertempuran dan map itu semua dirilis oleh Gaijin. Selain itu juga, menurut pengembang, event ini akan mengingatkan nostalgia terhadap event fight sebelum-sebelumnya untuk pemain yang sudah sepuh-sepuh. Mengingat event ini memberikan permainan setara kepada semua pemainnya. Oke, sekarang kita akan membedah senjata yang di event kali ini, yaitu Soviet dan Jepang. Pertama, kita lihat dari persenjataan dan kendaraan dibuat testing ini. Soviet mendapatkan persenjataan campuran dari PPS H-41 Box, Fedorov Rifle, SFT-38, Panzerfaust 100, DP-27, lalu yang spesial dari Soviet adalah pengendara motor dengan senjata PT F-41 yang akan jadi hadiah event di kali ini. Lalu, Jepang dengan persenjataan dan kendaraan testing ini ada Type A otomatik, Type 4, tipe 100 lead, Thompson 20, Open Roar, tipe 97 scope, kendaraan ada motor, APC, pesawat fighter Zero A6M2, dan juga bomber B5N2. Lalu, yang spesial adanya Tiger nomor 6 sebagai tank Jepang buat mengalahkan IS-1 di event ini. Sekarang kita bahas apakah ini benar-benar seimbang dalam kutip 2 seperti yang diklaim oleh pengembang. Menurut gua ini masih serasa berat sebelah, terutama ke Sovietnya. Pertama, dari segi pertempuran udara, pesawat Jepang harus lepas landas dari kapal induk, lalu mengatur ketinggian agar pas untuk melakukan pengeboman ataupun buat melawan pesawat musuh yang menyita sedikit waktu. Berbeda halnya dengan pesawat Soviet yang dimana sudah berada di tinggian yang bagus untuk melakukan pengeboman ataupun memantau dan melakukan penembakan pesawat musuh yang terlihat. Kedua, dari segi pertempuran darat, Jepang dihadapkan kesulitan terhadap recoil. Mengingat senjata Jepang tanpa full upgrade prajurit ataupun senjatanya sendiri akan mengurangi akurasi ketepatan. Sehingga contoh,
Sebagai contoh, tipe 4 itu recall-nya tinggi dan akurasi ketepatan akan berkurang, begitu pula dengan type H otomatik dan juga K7. Dan juga tank IS-1 melawan Tiger nomor 6 bisa dibilang cukup seimbang tergantung cara mainnya saja. Walaupun begitu, tetap ada kekurangan pada Tiger nomor 6 sehingga IS-1 lebih unggul yang akan gue jelaskan nanti. Oke, kita lanjut bahas kekurangan event ini. Kenapa? Karena tiap manusia tidak akan luput dari kekurangan. Begitu pula dengan event dari Enlisted. Dan gue sendiri merasa aneh dan janggal aja terhadap event dengan peraturan baru dari Gaijin. Pertama, hadiah yang ditetapkan dari event ini berjumlah 12 dengan batas 1 hari. Tentu saja ini mengejutkan pemain yang selama ini bermain dengan event reset tiap 2 hari sekali, ditambah selama 12 hari berturut-turut. Dimana jika mereka sibuk dengan dunia nyata hingga tidak punya waktu untuk bermain, yang mana kemungkinan terburuknya adalah mereka akan terlewat, tapi Gaijin memberikan toleransi jika terlewat untuk beberapa kali untuk kalian masih bisa mengejarnya. Kedua, adanya pembayaran. Gua pas lihat ini pertama kali, seperti apa ini cuy? Jadi, Gaijin memasang harga untuk event booster sekaligus dekorator nickname seharga 900 gold. Yep, 900 gold, setara dengan harga Battle Pass. Benar-benar di luar pemikiran. Tapi, ini juga bisa dibilang strategi mereka dikarenakan event yang bisa tiap hari dengan total selama 12 hari. Jika orang super sibuk dengan kehidupannya dan mungkin ingin menyelesaikan dalam 1 hari saja tanpa harus menunggu 12 hari, maka booster ini akan jadi pilihan, atau mungkin tertarik dengan dekoratornya. Oh iya, gua punya solusi yang lebih murah daripada harus membeli 900 gold ini, yaitu kalian bisa meminta bantuan dengan saya saja. Aman kok, cepat dan terpercaya. Jika tertarik dan ingin lebih detail, kalian bisa lihat link di deskripsi ya. Lalu kita bahas kekurangan kendaraan dari event ini. Pertama, kendaraan motor dengan senjata PTF-41 ini bisa gue bilang akan sangat jarang sekali bakal terlihat di pertempuran. Dikarenakan persenjataan rifle anti-tank yang dibawa daripada MG, seperti pada umumnya kendaraan motor lainnya. Sehingga membawa ini hanya untuk cepat sampai tujuan saja, dan tidak akan cocok buat dipakai, buat melawan prajurit ataupun bahkan melawan tank itu sendiri. Dikarenakan prajurit yang membawa rifle anti-tank saja jarang terlihat, apalagi terlihat berhasil menghancurkan tank menggunakan itu, ditambah jika harus menggunakan motor. Kedua, tank Tiger nomor 6 Jepang. Meskipun gue bilang Tiger akan sangat cocok sebagai main battle tank pengganti Chito dan Chiri, tetapi setelah menggunakan Tiger nomor 6 dalam medan perang, ini tank sangat jauh berbeda dengan Tiger di Tech 3 zaman. Sebagai gambarannya, gue pakai tank ini masa seperti menggunakan Panther A atau G, dikarenakan turret yang lebih lambat dari yang aslinya, ditambah tidak adanya peluncur asap. Bahkan peluru asap pun tidak ada. Gue berharap setidaknya peluru asap nanti ada. Walaupun begitu, Tiger nomor 6 tetap lebih baik dikarenakan meriam 88 mm yang sanggup menghancurkan tank kelas berat sekalipun dengan sekali tembak. Oke, sekarang gua bahas hal-hal yang harus diperhatikan di event ini. Pertama, ini free ya, atau gratis. Jadi kalian tidak perlu bayar ataupun melakukan transaksi apapun untuk mendapatkan 12 hadiah yang disediakan, kecuali kalian mengalami kesulitan ataupun menginginkan dekorator nickname-nya. Kedua, XP dari squad yang di event kalian mainkan akan mengalir ke real squad di Tech 3 juga. Sebagai contoh, squad APC Soviet jika kalian gunakan di event, dan poin yang didapat dari squad itu ketika bermain di event akan mengalir juga ke squad APC Soviet kalian di Tech 3. Tapi ini tidak akan berfungsi jika kalian belum membuka squad tersebut. Ketiga, jangan pernah keluar dari match event ini, karena penalti minus 20% XP tetap berlaku juga. Sekarang kita masuk update terbaru dan juga bocoran terbaru yang kemungkinan akan menjadi event sampingan berikutnya. Tapi peringatan spoiler, yang gak suka bisa skip aja.
Pertama, ada update Berlin yang sekarang bisa di semua BR. Ini disambut dengan perdebatan di kalangan pemain. Kenapa? Beberapa dari pemain tidak suka dengan keputusan ini dengan berbagai alasan kuat seperti gunanya map red apa jadinya. Ada yang memang gak suka dengan map Berlin karena itu dia main BR kecil dan lain-lain. Tapi ada juga yang relatif suka dengan alasan keakuratan sejarah. Yang menurut gua game ini udah nggak menggunakan titel keakuratan sejarah semenjak update besar yang menggabungkan semua kampanye ke dalam BR. Gua sendiri sih hanya netral karena udah dari dulu semenjak Berlin pertama kali rilis pada tahun 2020 atau 2021 itu menggunakan senjata kebanyakan yang sekarang menjadi BF1 dan 3. Jadi gua nggak terlalu mempermasalahkan peraturan baru ini. Sekarang kita akan membahas adanya bocoran file berisi MP40 Winter atau skin putih pada senjata MP40 yang bisa kalian cek sendiri di map editor. Ini senjata akan sama seperti sebelumnya, seperti PPS 42 merah punya Soviet dan sebagainya, yang tetap sama secara performa dan hanya tampilan saja. Sekian dari gua, jika ada yang kurang atau mau ditambahkan kalian bisa tulis di komentar, kita bisa berdiskusi lebih dalam lagi. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.